Mulai dengan rapat kerja sama pemerintah, Pak Mendagri langsung yang menghadiri, sama Pak Menkumham, forum terpenuhi tadi balik, sepakat tadi pemerintah dan DPR melalui balik membentuk panja. Tadi skor sebentar, kita langsung rapat panja dengan anggota panja sebanyak 40 orang, yang hadir sekitar 25 orang tadi. Setelah itu kita memasuki substansi masalah. Banyak dari pasal yang kita bahas, diantaranya itu masalah Panwascam, petugas di TPS, kemudian kapan jadwal pelantikan, keserentakan itu apa maksudnya, dan lain-lain. Nah, terakhir tadi memang kita merespon di pasal 40 tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi juga mufakat tadi, tidak ada perdebatan. Dari syarat itu yang mempunyai kursi di DPR, DPRD, kabupaten kota maupun provinsi, syaratnya kalau dihitung dengan jumlah kursi tetap 20% bisa mencalonkan. Bagi partai yang non-seat atau tidak punya kursi, boleh juga mencalonkan. Dengan persyaratan sesuai dengan jumlah penduduk seperti yang dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau penduduknya sekitar 250.000, ya berarti dia berapa persen. Kalau 2 juta berapa persen. Tadi ada detailnya. Artinya kalau dulu non-seat itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan. Ini ada lompatan besar. Kita merespon dari Mahkamah Konstitusi. Boleh mencalonkan kalau memenuhi syarat persentase yang sudah diputuskan. Jadi kalau misalkan partai-partai non-seat berkumpul dengan suara sah, mencalonkan satu pasangan calon boleh. Nah, dulu tidak boleh. Jadi ini lompatan yang besar untuk demokrasi kita. Pak, bagaimana ini ceritanya Pak? Ini kalau yang untuk threshold ini ke MK, tapi merujuknya ke MK, tapi kalau untuk batas usia calon itu merujuknya ke MA itu Pak? Ya itu kesepakatan politik. Jadi kita dua lembaga negara, lembaga hukum ini, MA dan Mahkamah Konstitusi sama-sama terhormatnya. Dengan ada dua putusan itu ya tentu pemerintah dan DPR yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembuat undang-undang tentu harus memilih di antara dua putusan yang diputuskan oleh dua lembaga hukum itu. Pembahasan ini Pak dari mana Pak? Soal acuan pembahasan RUU ini dari mana? Soalnya Prolegnas 2024 itu nggak ada. Oh ini ada, ini seharusnya RUU Pilkada ini kan direvisi tahun 2023 sebelum pemilihan umum sudah. Dan balik sudah rapat waktu itu bersama pemerintah. DIM-nya sudah ada. Ini inisiatif DPR. Tapi waktu itu tertunda, tidak jadi dibahas. Akhirnya pemilu itu dan Pilpres merujuk kepada undang-undang yang belum sempat direvisi. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya ini celah untuk merevisi undang-undang Pilkada. Ini udah lama. Tahun 2003. DIM-nya sudah lengkap tadi. Bang Henry, ini kan sebenarnya putusan MK itu kan adalah final dan mengikat. Ya. Nah, kalau misalnya ini undang-undang pun tiba-tiba direvisi, berarti akan menjadi acuan payung hukum dalam pilkada ini. Apakah putusan MK gimana? Payung hukumnya akan menjadi tetap putusan MK atau melalui undang-undang pilkada yang sudah direvisi ini? Karena kan sebenarnya selama ini MK ini kan final dan mengikat gitu ya, Pak? Enggak, kita mengacu kepada putusan MK dan MK kan membuat persentase. Ini kan yang menggugat itu kan partai non-seat yang tidak punya kursi. Yang selama ini mereka tidak bisa mencalonkan pasangan calon. Jadi kalau mereka yang 0 kursi, misalkan partai-partai yang tidak punya kursi di Kabupaten A, misalkan, mereka nggak bisa mencalonkan selama ini. Dengan putusan MK itu bisa mencalonkan, tapi dengan syarat persentase. Tapi kan tadi putusan MK-nya ada yang tidak diakomodir seperti apa? Ada pilihannya melalui pilih antara MA dan MK, lalu pilihan parpol jadi 7,5% bisa mengajukan calon. Ini kan tidak diakomodir juga di dalam undang-undang pilkada yang baru direvisi. Yang mana yang tidak diakomodir? Yang parpol 7,5% bisa mencalonkan. Bisa. Itu partai non-seat boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan. Satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah. Ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon itu benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada.
Lalu bagaimana yang soal umur, Mas? Soal umur kan akhirnya mengarah pada putusan MA gitu. Ya. Bagaimana respon Mas bahwa itu dibilang juga mungkin kepentingan politik atau bagaimana? Iya tadi, karena ada dua putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dua-duanya punya alasan argumentasi, pembuat undang-undang juga punya alasan. Ya kan? Ketika pemerintah dan DPR yang sekali lagi dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk membuat undang-undang, ya sah itu. Nah, jadi kan di antara dua pilihan itu mana yang diambil oleh pembuat undang-undang? Ketika pemerintah dan DPR bersepakat, ya itulah undang-undang. Dan itulah rujukannya nanti. Kalau soal syarat usia tadi, Bang Yandri, memang kan pada akhirnya merujuk pada putusan MA ya. Tapi kalau di balik alasannya sendiri, mengapa DPR memilih merujuk pada putusan MA bukan putusan MK terkait dengan batas usia kepala daerah itu? Ya tadi perdebatannya nggak terlalu banyak sih. Itu kan pilihan-pilihan saja, ya kan? Kalau MK kan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau Mahkamah Agung ditetapkan dihitung semenjak dilantik. Itu pilihan-pilihan saja. Itu nggak terlalu substansi sebenarnya. Justru ini kemajuan. Kalau selama ini undang-undang pilkada yang ada selama ini tidak memberi ruang kepada partai non-sip, kan yang menggugat kan buruh dan gelora kan. Jadi ini lompatan besar menurut kami, karena mereka sekarang walaupun nggak punya kursi diberi kesempatan untuk mengusung pasangan calon. Ya selama ini mereka nggak bisa, cuma mendukung. Tapi nanti kan katanya tidak ada partai yang punya kursi karena hitungannya itu berdasarkan suara. Oh kalau persoalan adil nggak adil itu ya itu tergantung tafsir masing-masing. Pak, soal Ini kan undang-undang harus ada kepastian hukum. Sementara penafsiran bahwa yang 20 kursi itu tetap mengacu pada 20%. Tetap. Dan dia nggak bisa di-mix, nggak bisa dicampur. Ada yang kursi, ada yang non-kursi, kan susah nanti ke KPU-nya gimana ngitungnya. Ya kan? Pak, soal keputusan hari ini apakah langsung diterapkan atau ada tahapan-tahapan lagi? Ya tetap sesuai dengan undang-undang. Nanti kan diajukan di paripurna, DPR bersurat kepada Menkumham untuk diberi nomor, ya tetap. Ya. Cukup ya? Banyak sekali itu. Untung saya mau dikomentar di wawancara. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.